Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat PSM, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Yunisa akan mempresentasikan video tutorial saya yang berjudul membuat dokumen flowchart dari narasi proses bisnis di Microsoft Visio 2007. Konten tutorial ini terdiri dari 5 bagian, di mana bagian pertama tentang teori flowchart, bagian kedua contoh kasus proses bisnisnya, bagian ketiga how to answer this case, bagian keempat tentang pengenalan awal Microsoft Visio 2007, dan bagian yang kelima yaitu membuat dokumen flowchart di Visio 2007. Yang pertama tentang flowchart. Flowchart atau bahasa Indonesia diagram alir itu menurut Romney and Steinberg adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Jadi yang perlu ditekankan di sini, diagram alir itu mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Flowchart terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem flowchart atau diagram alir sistem. Sistem flowchart merupakan diagram yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan. Jadi, diagram ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Lalu, yang kedua adalah diagram alir dokumen. Nah, diagram alir dokumen ini yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Lalu yang ketiga adalah diagram alir skematik atau schematic flowchart, yaitu sebenarnya dia mirip dengan sistem flowchart, tapi bedanya itu kalau bagian alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagian alir sistem atau sistem flowchart, dia juga menggunakan gambar-gambar komputer atau peralatan lain yang digunakan. Jadi maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol flowchart. Tapi kelemahan ini adalah sulit dan lama untuk menggambar komputer-komputer tersebut ya. Lalu yang keempat adalah program flowchart. Program flowchart ini merupakan diagram yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Terdiri dari dua macam, yaitu diagram alir logika program dan diagram alir program komputer primitif. Dan yang terakhir adalah proses flowchart. Nah, jenis flowchart ini banyak digunakan di teknik industri. Ya, flowchart ini berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dari suatu prosedur. Nah, jadi selain dapat menunjukkan kegiatan dan simpanan yang digunakan dalam suatu prosedur, proses flowchart dapat juga menunjukkan jarak kegiatan yang satu dengan yang lain serta waktu yang diperlukan oleh suatu kegiatan. Nah, dokumen flowchart terdiri dari beberapa simbol-simbol, yaitu yang pertama adalah simbol flowchart dokumen. Yang kedua, simbol flowchart operasi atau proses secara manual. Yang ketiga, konektor untuk menghubungkan antar halaman. Terminal, yaitu untuk menggambarkan awal dan akhiran dari sebuah flowchart. Yang kelima itu garis arus untuk mengaitkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi menjelaskan tentang urutan informasi dan operasi yang harus dijalankan. Yang keenam, arsip itu menggambarkan file penyimpanan dokumen, sumber data laporan. Tempat data itu untuk menggambarkan catatan akuntansi, yaitu jurnal,
register, log, buku besar. Kalau anotasi ini untuk memberikan tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan. Jadi dia bisa keterangan dari dokumen atau dari suatu proses, jadi untuk menjelaskan secara lebih rinci itu pakai anotasi. Nah, dapat saya mengambil tema tentang dokumen flowchart karena dokumen flowchart ini itu menggambarkan, lebih menunjukkan arus dari laporan-laporan, dari dokumen-dokumen, dari formulir yang mengalir dalam suatu proses bisnis, termasuk tembusan-tembusannya. Jadi misalnya invoice ada 3, jadi yang invoice pertama kemana, invoice kedua kemana, invoice ketiga kemana, itu jelas banget digambarin di dokumen flowchart. Nah, karena itu dokumen flowchart juga dari dokumen flowchart itu bisa dianalisis pengendalian internal dari suatu proses bisnis yang ada di perusahaan. Oke, sekian tentang teori flowchart. Bagian kedua itu adalah contoh kasus yang akan kita bahas, yang akan kita lihat, lalu kita gambarkan dokumen flowchart-nya. Contoh kasus itu adalah sebagai objeknya toko demarcation. Nah, pengenalan terlebih dahulu, toko demarcation itu apa? Toko demarcation itu merupakan suatu toko yang menjual pakaian anak dan perlengkapan bayi yang berlokasi di Pasar Blok A, Jakarta. Toko demarcation mempunyai cabang di Gandul dan di Cianjur. Cara menjualnya seperti toko-toko biasa, yaitu melalui face to face dan cara pemasarannya melalui word of mouth. Nah, berikut adalah prosedur atau proses bisnis pemesanan produk di toko demarcation. Prosedur pemesanan produk di toko demarcation dimulai dari pelanggan yang datang langsung ke toko, baik toko pusat maupun toko cabang. Pelanggan akan melihat-lihat produk yang berisi baju atau perlengkapan bayi atau langsung menanyakan kepada pegawai toko mengenai ketersediaan dan harga produk. Pelanggan lalu mengambil produk yang telah dipilih dan membawanya ke tempat pegawai toko. Pegawai toko menerima produk yang telah dipilih pelanggan. Pegawai toko menghitung total harga dan membungkus produk. Pegawai toko membuat nota kontan dan memberikan nota kontan tersebut kepada pelanggan, ya tentu saja dengan produknya. Pegawai toko melakukan pencatatan transaksi penjualan pada buku penjualan. Tiap bulan, pegawai toko akan mengkopi buku penjualan dan nota kontan lalu diberikan kepada pemilik toko yang sedang melakukan penjualan sejak dari. Nah, bagian ketiga kita akan menjawab contoh kasus ini. Ini adalah cara-cara sebelum menggambarkan flowchart ini kita tuh harus ngapain sih? Kan orang kadang-kadang suka bingung, gimana ya bikin flowchart dari proses bisnis? Nah, tips yang pertama adalah tentukan dan tandai entitas atau bagian yang terlibat secara langsung dalam proses bisnis atau prosedur. Oke, kita lihat lagi contoh kasusnya. Setelah dibaca lagi, ternyata ada 3 entitas yang saya tandai dengan warna merah, yaitu ada entitas pelanggan, ada pegawai toko, dan ada pemilik toko. Tapi jangan langsung, oh iya, kemudian Anda gambarkan film atau kotak-kotaknya itu di flowchart. Ini dulu. Untuk pelanggan merupakan entitas awal munculnya proses bisnis di toko demarcation. Tapi tidak dibuat swingline atau kotak karena pelanggan merupakan entitas eksternal.
toko di annotation. Maksudnya apa? Jadi dia tuh bukan bagian dari toko di annotation. Jadi dia itu kayak pihak luar. Nah, untuk menggambar flowchart itu harus pihak internal yang terlibat langsung dalam proses bisnis yang ada. Yang kedua adalah pegawai toko. Pegawai toko merupakan entitas yang berfungsi untuk memproses proses bisnis dari entitas awal, yaitu si pelanggan. Oleh karena itu harus dibuat streamline karena pegawai toko merupakan entitas internal dari toko di annotation. Dan dia terlibat langsung dalam proses bisnis. Ketiga adalah pemilik toko. Pemilik toko tidak dibuat streamline karena meski pemilik toko adalah entitas internal karena dia yang punya, akan tetapi pemilik toko tidak terlibat secara langsung dalam proses bisnis toko di annotation. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya, pemilik toko itu hanya menerima kopian buku penjualan dan nota kontak penjualan, just it, enggak kelihatan di proses bisnisnya itu diapain gitu loh sama pemilik toko. Karena itu tidak usah dibuat sendiri. Oke, tips yang selanjutnya adalah tentukan dan tandai setiap proses yang dilakukan oleh entitas dalam proses bisnis produk. Tadi udah dapat entitasnya itu hanya pegawai toko. Oleh karena itu kita lihat proses yang dilakukan oleh atau hal-hal apa yang dilakukan oleh pegawai toko. Kita lihat. Nah, proses-proses yang dilakukan oleh pegawai toko saya tandai dengan warna hijau, yaitu menghitung total harga, membungkus produk, membuat nota kontan, memberikan nota kontan kepada pelanggan, melakukan pencatatan transaksi penjualan, mengkopi buku penjualan dan nota kontan. Proses ini ya, cara melihat suatu proses ini ya pasti depannya itu dia melakukan proses. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ini adalah ringkasnya. Tips yang ketiga atau yang terakhir itu tentukan dan tandai dokumen-dokumen atau formulir atau laporan yang ada dalam proses bisnis. Oke, kita lihat proses bisnisnya lagi. Pegawai toko menerima produk yang telah dipilih pelanggan. Untuk dokumen, kenapa sih produk yang dipilih oleh pelanggan itu akan menjadi suatu dokumen? Karena asalnya itu dari pelanggan entitas luar, jadi tidak dibuat streamline. Jadi pelanggan tidak mungkin berproses dalam flowchart. Oleh karena itu pelanggan akan digambarkan, pelanggan itu akan dibuat dokumen produk yang telah dipilih pelanggan. Untuk lebih jelasnya nanti akan terlihat di flowchart yang akan kita lihat. Nah, lalu dokumen yang ada itu nota kontan, dan yang ketiga itu adalah buku penjualan. Terlihat kan untuk dokumen saya tandai dengan warna ungu. Karena itu sudah saya ringkas prosedur bisnisnya. Entitasnya adalah hanya pegawai toko. Prosesnya menghitung total harga, membungkus produk, membuat nota kontan, memberikan nota kontan, melakukan pencatatan transaksi penjualan, dan mengkopi buku penjualan dan nota. Dan dokumen-dokumennya adalah produk yang dipilih pelanggan, nota kontan, dan buku penjualan.
selanjutnya kita akan ke bagian 4, yaitu apa sih itu Microsoft Visio 2007. Sebenarnya ada banyak tuh ya, dengan membuat flowchart karena via komputer atau via PC. Saya lebih suka memakai Microsoft Visio 2007 karena cepat dibanding kalau pakai Word atau pakai Excel. Saya bikinnya lama ya, tapi tergantung yang buat siapa. Atau kalau manual, kalau nggak pakai penggaris flowchart, aduh, saya ngerti lagi deh. Oke, next. Kita ke Visio 2007. BTW ini rumah gadang. Kita buka. Ini saya nantikan kalian telah menginstal Microsoft Office Visio 2007. Buka. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan depan dari Microsoft Visio 2007. Bukan dokumen itu apa aja yang telah kita buat. Standar lah ya, ada file, edit, view, insert, format, scroll data, text, Windows, dan help. Nah, kalau ini kan sudah sering saya buat, jadi udah ada ini, tapi ada juga yang belum ada. Itu buat lebih enaknya kita lihat aja di sini, klik flowchart, ini template kategori. Ini ada jenis-jenis flowchart, ada basic flowchart, cross-functional flowchart, block diagram flowchart. Basic ini bener-bener basic banget, jadi nggak tahu bagian, nggak terkotak-kotak, nggak ada streamline-nya. Biasanya itu kita pakai cross-functional flowchart. Ya, walaupun pada di kasus ini streamline-nya juga cuma satu. Jadi kita pakai cross-functional flowchart aja nih. Ya, bebas sih milih view accurate atau metric. Paste. Nah, ada dua jenis cross-functional flowchart, ada horizontal atau vertikal. Kalau horizontal itu dia rebahan. Nah, kalau vertikal tuh tegak di atas gitu. Gak enaknya horizontal tuh kalau ngeliat nama bagian tuh jadi miring-miring gitu. Ya, jadi kita pakai vertikal aja ya. Nah, number of band-nya itu tergantung streamline atau entitasnya. Tadi kan kita entitasnya cuma satu, itu pegawai pokok. Klik OK. Kita bukakan. Nah, ini ada nama prosesnya, ini functionnya atau nama bagiannya. Nah, tadi nama prosesnya itu adalah prosedur pemesanan produk di toko functionnya pegawai toko. Nah, kan jelek banget ya, mepet-mepet. Nah, buat gesernya kita nggak bisa langsung pilih, jadi kita cek di pegawai toko, lalu kita resize ya, fill data. Oke, saya kira seperti itu. Nah, sekarang untuk bagian 4, bagian ke-5, kita buat dokumen flowchart. Let's make dokumen flowchart. Ya, kita balik lagi ke ini kita harus melihat catatan kita terus nih.
pegawai toko tadi udah kita buat kotaknya. Sekarang ini kan ringkasannya, kita nggak bisa langsung lihat ringkasannya. Biar lebih enaknya sih kelihatannya jadi tanda-tanda yang kayak gini. Dimulai dari pegawai toko. Pelanggan toko menerima produk yang telah dipilih pelanggan. Jadi kan tadi entitas awalnya itu pelanggan. Jadi kita buat di sini. Nah, kalau mau ada simbol-simbol flowchart itu ada di sini. Kita pakai terminator awalnya. Tinggal tulis saja. Terus produk yang telah dipilih pelanggan. Tadi yang warna ungu itu kan bentuk dokumen. Nah, jadi kita tarik ini dokumennya. Apa tadi namanya? Produk. Ya, produk yang dipilih. Nah, terus simbol selanjutnya itu ada penghubungnya. Nah, penghubungnya pakai ini, konektor tuh. Tinggal diklik. Ya, panahnya sudah ini. Nah, kalau udah nggak mau pakai panah lagi, tinggal klik pointer tuh yang ada gambar panahnya. Ini artinya adalah pegawai toko menerima produk yang dipilih oleh pelanggan. Tuh. Karena kita nggak mungkin membuat suatu proses tapi pelanggan yang ngelakuin, tapi simbolnya atau entitasnya pegawai toko. Nggak mungkin. Selanjutnya, pegawai toko menghitung total harga dan membungkus produk. Kita mulai. Yang warna hijau itu proses kan. Kita pakai manual operation. Ini bagaimana? Jadi menghitung total harga. Ini kita bisa customize flowchart, simbol-simbol flowchart ini biar kelihatan lebih rapi kayak gitu. Terus membungkus produk. Jadi, oh iya, ini kan berproses 2 kali. Bisa sih, namanya itu sequence proses. Jadi proses terus proses lagi. Tuh. Produk. Karena ini nggak mungkin dilakuin di saat bersamaan kan. Menghitung, habis menghitung terus sambil bungkus gitu. Nggak konsen banget. Pasti menghitung dulu kan berapa baru dibungkus pakai plastik. Kecuali kalau bisa sambil nyambung gitu, ngitung sambil bungkus, yaitu menurut logika aja sih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka kalau prosesnya dipetak seperti ini. Oke.
pegawai toko membuat nota kontan dan memberikan nota kontan tersebut kepada pelanggan. Oke, berarti kan buat nota kontan dulu. Ini bisa diperhatiin sisinya. Berarti keluar ada dokumen di sini. Kontan. Ada kalanya tuh di proses bisnis, di kasus-kasus soal via atau apa, itu nggak dijelasin itu bikin nota kontan tuh berapa buah gitu. Ada sih soal yang baik, misalnya memberikan nota kontan sebanyak 3 lembar atau apapun itu. Kalau kayak gini kita tinggal ngelompain aja sih, ini kira-kira dia tuh bikin nota kontannya itu berapa, makanya gimana kita lihat proses selanjutnya itu diapain si nota kontan ini. Nah, kan abis buat nota kontan, habis itu ngasih nota kontan kepada pelanggan. Oke, itu satu. Nah, pegawai toko melakukan pencatatan transaksi penjualan pada buku penjualan. Nah, kita nggak mungkin dong catat transaksi penjualan nggak ada dasarnya. Pasti dasarnya apa? Nota kontan. Jadi nota kontan dibikin 2. Nah, tiap bulannya pegawai toko akan mengcopy buku penjualan dan nota kontan. Oke, berarti fix nota kontannya dibuat 2 lembar. Karena itu kita buat sistem yang satu lagi. Kesalahan biasanya orang-orang dalam membuat flowchart itu adalah dia ada proses, tapi inputnya nggak ada atau outputnya nggak ada. Nah, flowchartnya kan kalau yang kita buat ini kan jelas gitu, inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Jadinya jelas input, proses, output. Lalu nota kontannya itu yang pertama tadi diberi, memberikan nota kontan tersebut kepada pelanggan. Pelanggan berarti terserah sih mengambil lagi dari sini, si terminator ini ke sini, atau tinggal copy aja kalau mager. Saya biasanya milih opsi kedua, informasi atau apa. Dan pertama itu diberikan ke pelanggan. Lalu nota yang kedua ini sebagai input untuk melakukan proses pencatatan transaksi gitu. Melakukan pencatatan transaksi penjualan. Input, proses, outputnya apa? Yaitu si buku penjualan ini. Oke. Nah, udah
habis diproses si nota kontan diapain? Input juga di sini sebagai lampiran. Jadi atau mau ambil lagi dari sini lalu klik nota kontan tersedia langsung aja di bawah. Nah, itu udah cut sampai sini. Berarti tiap bulannya itu kan berarti nanti lagi kan prosesnya. Tidak mungkin dong diambilin aja, pasti di arsip. Terus setiap bulannya pegawai toko akan mengcopy buku penjualan dan nota kontan lalu diberikan kepada pemilik toko yang sedang melakukan kunjungan ke toko. Nah, untuk mempersingkat waktu adalah flowchart yang telah jadi dibuat. Nah, kan tadi prosesnya sampai sini kan, penjualannya gimana, notanya itu lalu kemudian diarsip oleh si pegawai toko, asumsikan seperti itu. Nah, tiap bulannya buku penjualan dan nota itu akan di-copy oleh pegawai toko. Ini sekali lagi inputnya adalah buku penjualan dan nota, prosesnya adalah mengcopy buku penjualan dan nota, dan outputnya adalah buku penjualan dan nota copy. Nah, diapain nih buku penjualan dan nota copy-nya? Diberikan kepada pemilik toko. Nah, sampai sini itu adalah flowchart, dokumen flowchart tentang prosedur pemesanan di toko Diana Fashion. Bagaimana? Kelihatan lebih enak dibacanya via gambar atau via seperti ini? Itu sih tergantung pilihan. Oke. Ya, sekian materi tutorial bagaimana cara membuat dokumen flowchart itu dengan menggunakan Microsoft Visio 2007. Terima kasih atas atensinya. Untuk PPT ini dan flowchart ini bisa di download, ya download aja di blog ya, visitlah. Kasihan yang view masih dikit Anda. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Nah, ya satu lagi, pada intinya itu membuat flowchart itu ingat, yang pertama harus ada input, harus ada proses, dan harus ada output. Nah, inputnya dokumen, prosesnya yaitu ya proses, dan yang output itu juga berbentuk dokumen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat PSSN dimanapun kalian berada. Terima kasih.